الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalaulah yang sebenar wujud itu zat. Ini secara makrifat maminya, mana yang dikatakan sifat, sebenarnya yang dikatakan sifat itu adalah zat. Zat itulah yang sifat itu. Zat itu yang sifat. Kenapa zat itu yang sifat? Karena dia disebut, dia diuraikan. Kalau tidak diuraikan, kalau tidak disebut, tidak ada bahasa sifat di situ. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pisahkan antara zat dengan sifat. Penyebutannya ada sifat, penyebutan ada kelakuan. Sebenarnya yang disebut walaupun punya kelakuan, walaupun sifat, sebenarnya dia bukanlah bersifat. Ini yang zat ini yang sebenar-benarnya. Jadi secara makrifat, yang sifat itu zat, sebenarnya zat itulah yang sifat. Itu maksud Ustaz tuh. Zat itulah yang sifat. Kenapa zat itu yang sifat? Bukankah secara hakikat sifat itu adalah kenyataan zat? Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya zat. Itu secara makna hakikat. Kalau secara makna makrifatnya, zat itulah yang sebenar-benar sifat. Kalau paham Bapak Ibu bahwa zat itu yang sifat, tidak ada lagi sebutan zat itu yang sifat. Sebut ajalah zat, udah tuh, jangan bilang juga zat itu sifat, dua juga nanti itu. Itulah makna wasifatil ghairi, sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Karena sifat itu dia di dalam zat. Sifat itu ada di dalam zat dia. Dia disebut sifat setelah nyata. Setelah zohir, baru dia bersifat. Sudah. Kalau dia belum nyata, dia belum zahir, dia belum disebut, dia belum bisa diungkapkan, sebutnya zat. Itu memahaminya Bapak Ibu. Ya, itulah rahasia kita itu. Jadi yang dikatakan syirik secara ilmu jali ini, secara fikih, secara syariat, apabila masih ada sebesar zarah perbuatan hamba, perbuatan makhluk, perbuatan kita, ya, itu yang katakan syirik semata-mata. Makanya Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dasarnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Allah yang menjadikan kita, Allah yang ciptakan kita dan apa-apa yang kita perbuat. Pada saat kita bergerak, itulah kudratnya Allah tuh. Pada saat kita memandang, itulah basarnya Allah. Pada saat mendengar, itulah samanya Allah. Makanya Allah katakan, kullu min indillah. Ini memang dalil kita nih. Kullu min indillah. Apa artinya Bapak Ibu? Kul itu apa artinya? Kul nih. Kul katakanlah. Kullu tiap-tiap sesuatu min indillah. Datang daripada sisi Allah. Kita memandang, kita mendengar, kita berkata, kita bergerak, kita diam, itu semuanya datangnya dari sisi Allah. Itu maksudnya apa yang Allah katakan melalui Nabi, la tataharrakun zarrah ila bisnillah. Tidak bergerak sebenar zarrah. Tak bisa kita melihat nih, tak bisa kita mendengar, tak bisa kita berkata, tak bisa kita ini melangkah, bergerak dan diam. Semuanya itu atas izin Allah. Izin Allah itu izin sama basar kalam ilmu qudrat iradat hayatnya itu tuh maksudnya itu. Kalaulah semuanya itu datang daripada sisi Allah, maka yang datang pada diri sisimu itu, yang datang pada dirimu itu yanfadu ma indakum. Semua ayatnya. Ma indakum
yanfadu wa ma indallah baqi atau baki. Wa ma indallah baki. Ma indakum yanfadu. Apa-apa saja di sisi kamu itu yanfadu, binasa. Wa ma indallah baki, dan apa di sisi Allah itu yang kekal abadi. Jadi kita ini hanyalah menerima anugerah Allah saja. Itu bahasanya, bahasa halusnya. Kita ini hanya menerima pancaran anugerah Tuhan saja. Nah, kalau dalam bahasa tarikatnya, karena kita ini adalah menerima pancaran Tuhan, maka disitulah kita ini hanyalah bayang-bayang saja sebenarnya. Bayang-bayang itu punya hakikat atau tidak, Pak Erik? Punya hakikat atau tidak? Tidak. Ya. Hakikat mana punya bayang-bayang? Tidak punya bayang-bayang. Ya. Lihat, nih. Bisakah bergerak bayang-bayang nih? Ini bayang-bayang tangan Ustaz nih. Kalau tidak bergerak tangan Ustaz. Nah, bisakah berpisah cerai antara tangan Ustaz dengan bayang-bayang? Tidak. Berarti bergeraknya bayang-bayang itu karena bergerak tangan itulah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bayang-bayang tuh? Yang bayang-bayang itu manusia. Yang bayang-bayang itu hamba. Ya? Sedangkan wujud nyatanya hamba siapa? Allah. Itu dia. Maka dikatakanlah manusia ini kenyataan Allah. Nah, manusia ini bayang-bayang Allah, cermin Allah. Itu maknanya itu. Nah, jadi jangan Bapak Ibu merasa bahwa diri Bapak Ibu itu punya kudrat, punya iradat walaupun sebesar zarah. Jangan ada. Kalau ada, itu syirik itu. Ya. Nah, kalau tidak ada sebesar zarah, kita punya usaha, kita punya ikhtiar, maka janganlah Bapak Ibu merasa senang, merasa bangga dan gembira melihat amal sendiri. Kan kita ujub kita melihat amal kita. Ujub itu apa artinya itu Ibu? Ujub melihat amal sendiri itu apa maksudnya itu Pak Ardi? Tuh, terheran-heran aku. Terheran-heran tahu kan, terkecengang-cengang aku melihat amalku. Ya, awak bisa tahajud kawan lalu saja. Awak bisa tahajud kawan ngorok saja. Itu tuh ujub tuh. Ya, awak bisa ke masjid kawan lalu sih baru tuh Hati-hati ujub tuh. Ya. Kalau kita sudah paham bahwa diri kita la haula wala quwata illa billah, walaupun bisa kita tahajud, bisa duha, bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali seminggu, apa yang mesti diucapkan? Apa yang mesti disombongkan? Diri kita itu tidak pernah ada. Diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Orang yang ujub, orang yang ria, orang yang selalu menyanding-nyandingkan amalnya, dirinya dengan kawan dan sahabatnya, karena dia tidak tahu dirinya yang sebenarnya. Kalau dia tidak tahu dirinya sebenarnya, disitulah dia merasa bahwa dirinya itu yang merasa beramal. Padahal dia nggak sadar bahwa amalnya itu sudah meleleh. Meleleh tahu Bu? Udah mencair, sudah mencair karena dirinya sendiri. Itu yang tak kicau di nantarang Ustaz bilang tadi itu Ya, karena kapara rajin ke ladang kue ke kebun apa boleh, tapi tidak ada hasilnya setelah kita ke kebun ke para ke ladang tadi. Kecuma saya. Ya, ala gai badan niku kena beribadah ala usang ala lusuh Letigo hitam ni kan yang wah kan rajin sujud ndak ada guna. Kenapa? Ibadahnya sudah kena syirik tadi itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi bergembiralah kita kalau Bapak Ibu mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Ya. Karena dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita, disitulah kita bisa beribadah. Disitulah kita bisa beramal. Disitulah kita bisa tahajud, susah doa itu. Jadi kita bisa beramal, bisa beribadah.
karena pemberian Allah, karena anugerah Allah. Begitu cara memahaminya itu. Jadi kalau kita gunakan bahasa gembiralah kita, senanglah kita, bahagialah kita, boleh. Asal kita mampu memandang anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Tapi ingat, jangan kita merasa senang, bahagia, melihat amal sendiri, karena dengan kekuatanku, dengan ikhtiarku, dengan istiqomahku, aku mampu beramal. Hati-hati, itu batu licin, batu penaruang tuh Bapak Ibu. Tahu batu penaruang? Hah? Batu licin? Aco-aco wak tagak berjalan di batu licin tu atas jalapaknya wak sakit nak barang tu Bapak Ibu. Malu dia nak tahan. Hati-hati tu. Nih, jadi yang syirik jali itu betul-betul nyata pada tubuh. Apa maksudnya tadi itu Pak, nyata pada tubuh itu apa maksudnya? Syirik jali itu nyata pada tubuh. Boleh keroyok dua aja. Apa Bu bantu dia? Merasa berbuat. Itu dia. Ini itu adalah kesimpulannya. Bapak Ibu kan paham kan ya? Kalau enggak paham, anggap sudah paham dulu. Ya, jadi syirik jali yang sudah nyata pada tubuh itu apabila merasa diri Bapak Ibu yang beramal, merasa Bapak Ibu yang punya usaha, punya ikhtiar, ya, sebesar zarah sekalipun, itu adalah syirik. Padahal diri kita di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Kullu min indillah. Itu dia diri kita tuh. Di kita enggak pernah ada. Itu syirik yang pertama. Yang kedua, syirik secara ilmu tarekat tasawuf. Syirik secara ilmu tarekat tasawuf ini yang disebut namanya syirik khafi. Syirik khafi itu benar-benar tersembunyi, terselubung, tersirat dia di dalam hati. Ini dia. Pada hati ini dia. Apa hakikatnya syirik khafi itu? Yang nyata pada hati. Yang sebenar-benar syirik itu yang nyata pada hati, apabila hati kita ini lalai, hati kita ini lupa kepada Allah, walaupun sesaat, disitulah jatuhnya syirik itu. Orang apabila hatinya lupa dengan Allah, tidak ingat Allah, walaupun sesaat, walaupun sedetik, dikatakan syirik. Karena ketika itu hatinya itu telah diramaikan dengan dunia. Ya. Kalau hati sudah diramaikan dengan dunia, tidak lagi ada Allahnya di dalam, disitulah tanya syirik. Maka dikatakan oleh Nabi, la solata illa bihudurul qalbi. Ini la solata illa bihuduril qalbi. Tidak sah solat, tidak sah ibadah, tidak sah amalan-amalan kamu kalau hatimu itu tidak hadir kepada Allah. Jadi Syekh Junaid Bapak Ibu, nah, kenal Ibu dengan Syekh Junaid? Dimakan oleh pohon. Syekh Junaid itu pernah dia suatu ketika menghukumkan dirinya sendiri. Ya, apa maksudnya dia menghukumkan dirinya? Kata beliau, apabila hatiku ini tidak hadir kepada Allah, sesaat saja, sedetik saja, aku hukumkan diriku ini adalah murtad. Ya, bayangkan tuh. Apabila hatinya ini tidak hadir kepada Allah, walaupun sesaat, walaupun sedetik, dihukumkannya dirinya itu murtad, kafir di hadapan Allahnya. Jadi syirik secara khafi adalah hati tidak hadir kepada Allah. Hati itu tidak ingat Allah dia. Itu jatuh dia kepada syirik. Makanya di dalam sholat, bisa saja di dalam sholat yang kita dirikan itu bisa terjadi syirik di sana. Ya. Pada saat kapan sholat itu bisa menjadi syirik di sana letaknya? Pada saat Bapak Ibu sholat,
hati Bapak Ibu belusukan. Belusukan lah tahu? Melalah ya jalan-jalan itu. Itu tuh. Ya, pada saat hati ini belusukan, Allahu Akbar di ayam dan lapenya. Hati itu terhadir tuh, asyik gitu. Jadi jangan sampai ada sebesar zarah di dalam hati itu dunia. Kalau ada sebesar zarah di dalam hati itu dunia, maka itu yang sebut namanya syirik. Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu-ibu. Lai tahu ibu-ibu Syekh Abdul Qadir Jailani? Lai tak tahu. Lai, di mana ibu kenalnya tuh? Dah kenal dah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu, satu saat dia masuk ke dalam surau, musola, masjid besok ni. Pas dia masuk ke dalam surau itu, dilihatnya lah orang di dalam surau itu ada yang sholat, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang wirid. Beliau belum mengasihkan tausiah belum. Yang sholat, selesai sholatnya dahulu. Yang baca Al-Quran, dah selesai baca Al-Qurannya. Yang berzikir, sudah selesai pula zikirnya. Setelah mereka itu selesai sholatnya, baca Al-Quran dan zikirnya, barulah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi naik dia di podium mimbarnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang sholat, Tuhannya ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya yang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya orang yang berzikir juga ada di bawah telapak kakiku. Maka heranlah Bapak Ibu jamaah itu. Apa maksud dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Tuan Guru ini? Tuhannya orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, yang berzikir ada di bawah telapak kakinya. Mereka penasaran. Ya, menunggu jawaban apa yang diperbuat oleh Abdul Qadir Jailani. Rupanya setelah dia selesai mengucapkan itu, Bapak Ibu, diambilnya sesuatu betul-betul ada di bawah telapak kakinya. Diambilnya. Rupanya yang diambil itu adalah uang dinar. Uang dinar tuh uang emas tuh. Sesungguhnya orang yang sholat Tuhannya ini. Orang yang baca Al-Quran Tuhannya ini. Orang yang berzikir Tuhannya ini. Maknanya, sesungguhnya orang yang sholat Tuhannya itu adalah dunia. Yang baca Al-Quran Tuhannya dunia. Yang sedang berzikir Tuhannya adalah dunia. Apa makna kalimat itu? Orang yang sholat tujuannya adalah untuk dunia. Orang yang baca Al-Quran tujuannya untuk dunia. Orang yang berzikir tujuannya untuk dunia. Jadi siapa yang beramal, siapa yang sholat, siapa yang baca Al-Quran, siapa yang berzikir, kalau tujuannya dunia, maka dunia inilah yang menjadi Tuhannya. Dunia itulah yang menjadi Robnya. Dunia itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunia itu. Jadi merugilah orang-orang yang beramal akhirat. Tapi tujuannya adalah untuk dunia semata-mata. Padahal dunia ini diciptakan Allah menjadi budak bagi diri kita. Dan kita ini budak bagi Allah. Alam semesta diciptakan Allah. Itu untuk kita. Lautan diciptakan Allah, itu untuk kita. Kalaulah alam semesta ini diciptakan Allah adalah untuk kita karena kita adalah khalifah, itu maknanya alam semesta ini adalah budak kita. Tapi kalau kita mengejar-ngejar dunia, berarti kita sudah diperbudak oleh dunia. Kita yang menjadi budaknya. Jangan lupa kita tentang rahasia diri kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, jadi alam ini budak kita dan kita adalah budaknya Allah itu. Oleh karena itu, semua ibadah dan ketaatan yang Bapak Ibu lakukan itu bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Berbuatlah untuk Allah. Maka Allah akan berbuat untuk dirimu. Tuh. Dan apapun ibadah yang kita lakukan, apapun amaliyah yang kita perbuat, mesti ingat kita, mesti sadar kita. Allah tidak pernah bergantung dan bersandar dengan amal-amal dan ibadah yang kita lakukan itu.
Pertanyaannya, Pak Son Ratu, butuhkah Allah itu dengan amal-amal Bapak? Tidak. Kalau Allah tidak butuh dengan amal Pak Son, untuk apa Pak Son beramal kalau Allah tak butuh? Pikir-pikir lu. Pak Erik. Apa? Tunduk patuh saja. Pak Erik. Allah tuh butuh nak dengan amal Pak Erik? Enggak. Kalau enggak butuh, untuk apa Pak Erik beramal? Tuh, sama. Sama karam tuh sama apanya nih? Alhamdulillah. Allah tak pernah butuh dengan amal kita. Ya, rajin pun kita sholat, wajin pun kita baca Al-Quran, rajin pun kita berpuasa, wiritan dan sebagainya. Allah tak pernah butuh. Allah tak pernah bersandar dengan amal-amal kita. Ya, Allah itu suci, Allah itu terpuji, Allah itu besar bukan karena kita memujinya, bukan karena kita mensucikannya, bukan karena kita mengagung-agungkannya. Tidak ada kepentingan Allah dari amal yang kita lakukan itu. Kalau tidak ada kepentingan Allah dari setiap amal yang kita lakukan, maka amal yang kita lakukan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Amal yang kita lakukan itu bukti ketunduk patuhan kita kepada Allah. Setelah kita mengatakan dan mengikrarkan anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Kenapa kita katakan engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu? Karena hamba itu adalah rahasia daripada dirinya. Kalaulah hamba itu adalah rahasia daripada dirinya, maka disebutlah namanya wujudullah. Hamba itulah sebenar-benarnya, nyatanya akan wujud Allah itu secara sempurna. Ini yang mesti kita pahami. Supaya tidak ada lagi kita bernegosiasi, berdagang, tawar-menawar, menggalas dengan Tuhan. Ale tahu makasih Ustaz tuh. Bernegosiasi, berdagang, dan mengalas dengan Allah. Kerajo lu dikakuk oleh lah ditanya upaya. Ya Allah, kalau aku lakukan puasa Senin Kamis, apa upahnya ya Allah? Kalau aku lakukan tahajud ya Allah setiap hari, setiap malam ya Allah, apa upahnya ya Allah? Aku namanya tawar-menawar dengan Allah, berdagang namanya itu. Ya, padahal Allah tidak pernah bergantung dan bersandar dengan amal kita. Ya. Nah, jangan coba-coba berdagang dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jangan kerja kita tuh nuntut untuk Tuhan. Ya. Kadang kita ngaku berdoa, tapi dalam doa kita tuh kita tuntut-tuntut Allah tuh. Aneh rasanya kan. Nah, ini mesti hati ini. Jadi syirik khafi itu di mana hati tidak hadir kepada Allah, hati hadir kepada dunia, hati hadir kepada anak, pada suami, kepada istri, kepada pekerjaan, hati hadir kepada emas dan sebagainya. Itu yang syirik itu. Yang kedua, syirik khafi itu apa yang menjadi tujuan kita dari setiap ibadah kita lakukan, maka itu juga adalah syirik. Kalau kita beribadah untuk mengejar sorga, sorga itu yang akan menjadi syirik dari kita itu. Kalau kita beribadah untuk mendapatkan pahala dan mengejar pahala, faedah-faedah, itu yang akan menjadi syirik bagi diri kita. Pernah Ustaz hantarkan kepada Bapak Ibu pemahamannya begini. Nah, lihat, ini bertingkat-tingkat memahaminya. Nah, kalau kita kejar akhirat, lihat, maka dunia ikut. Jadi itu siapa yang kejar akhirat, dunia pasti ikut tuh. Ya. Tapi kalau kita kejar dunia, maka akhirat itu luput. Nah, makna kedua hal ini, siapa yang beli sapi atau jawi pasti dapat talinya. Tapi siapa yang beli tali nggak dapat sapinya. Maksudnya apa? Siapa yang kejar akhirat, dunia ikut tuh. Tapi siapa yang kejar dunia, maka akhirat pun luput, nggak akan dapat itu.
Ini yang Ustaz kiaskan tadi. Kalau bapak ibu beli sapi, pasti dapat talinya. Kalau bapak ibu beli talinya, maka tidak dapat sapinya. Tuh, yang pertama tuh maminya. Yang kedua, ini lihat. Sampai di mana makom bapak ibu tuh. Yang kedua lagi. Siapa yang dapatkan Allah? Siapa yang dapatkan Allah, maka dunia dapat, akhirat juga dapat. Karena dunia dan akhirat itu adalah miliknya Allah. Jadi dapatkan pemilik dunia, dapatkan pemilik akhirat. Siapa pemilik dunia akhirat? Yaitu Allah. Jadi siapa yang sudah dapatkan Allah, maka dapatlah dunia, dapatlah akhirat. Ikut dunia dan ikut akhiratnya. Ini batu licin lagi, tinggi lagi atas. Kita mesti sampai ini. Siapa yang dapatkan Allah, tujuannya adalah dunia dan tujuannya adalah akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya, sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Ustaz ulangi lagi. Siapa yang dapatkan Allah, siapa yang sudah bermakrifat kepada Allah, tujuan dia bermakrifat itu, tujuan dia kasab itu, untuk mendapatkan dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya. Dunia akhirat itulah yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanya perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Berarti kalau kita beribadah, kita berzikir, ada yang kita tuju lagi di situ? Ada dunianya situ? Ada akhiratnya? Kalau masih ada dunia akhirat, maka dunia akhirat itulah batu licin itu. Dunia akhirat itulah batu penaruang tuh. Dunia akhirat itulah yang menghantarkan kita jatuh kepada syirik itu. Cukup ilahi. Itu aja lagi. Tidak ada lagi anta maksudinya. Tidak ada lagi waridoka matlubinya. Cukup ilahi. Hanya Tuhan saja di situ. Maka zikir la ilaha illallah itu zikir nggak ada minta-minta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada untuk dunia itu, tidak ada untuk akhirat. Ya, untuk menyatakan kesempurnaan diri Allah. Allah lah yang wujud. Allah yang bersifat. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dialah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Disitulah menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Tapi kalau masih ada terselip di dalam hati, masih tersembunyi dalam rohani, masih tersimpan dia, tersuruh di dalam jiwa kita, selain daripada dirinya, itu syirik itu. Makanya syirik yang lebih halus itu. Pada saat Bapak Ibu menyenter-nyenter ke dalam hati yang halusnya itu ya, menilik ke dalam hati, menyilau ke dalam hati, ya, apakah dengan amalku aku sudah makrifat? Apakah dengan amalku aku sudah jadi wali? Kalau aku sudah makrifat, tentu aku wali. Kalau aku wali, tentu aku udah punya karomah. Di saat menyenter dan menilik ke dalam hati, disitulah letaknya syirik itu. Yang membuat hati ini lalai dan lupa kepada Allah. Ini hati Bapak Ibu. Syirik khafi namanya. Yang ketiga adalah syirik hakikat. Syirik hakikat dalam ilmu tauhid ini yang disebut namanya syirik apa Pak Ardi? Khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi, ya. Kalau di kota surua, kalau di kota purwa, ya. Kota surua, aku tak purwa, tersembunyi lagi tersembunyi, rahasia dan rahasia Tuhan. Itu dia.
Di mana letaknya syirik khafi bil khafi itu? Syirik khafi bil khafi itu tapuruannya itu pada ruh ini. Nah, ini dia. Maka disitulah Nabi mengatakan ujuduka zanbun. Nah, ujuduka hijabun. Nah, adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Adanya wujud dirimu itu adalah hijabmu. Apa maknanya situ itu? Syirik secara makna hakikat itu. Apabila bapak ibu masih terpandang yang lain, masih terpandang wujud yang lain, masih terpandang diri yang lain selain pada Allah, situ letak syirik itu rupanya. Ya. Apabila masih terpandang wujud yang lain, diri yang lain selain daripada diri Allah, di situ letaknya jatuh syirik itu. Padahal Allah cuma yang ada. Padahal Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Adakah yang lain selain daripada Allah? Nggak pernah ada. Contohnya begini Bapak Ibu. Nih saya buat gambar nih. Ini yang gambar apa kira-kira nih? Sesuai dengan hati aja tuh. Ya inilah. Ya, Pak dia apa tadi nih? Mangga. Mangga. Kalau Ibu apa? Pak Erik? Karena gambar ini Ustadz yang buat, tentu Ustadz yang tahu. Ini adalah semangka. Mana ada mangga sebesar itu kali? Itu makna hakiki tuh. Itu makna hakiki. Kalau makna majazi, ibu-ibu tidak bisa menyalahkan Pak Ardi. Pak Ardi tidak bisa menyalahkan Pak Erik. Dia sesuai dengan akal dan rasionya. Itu majazi itu. Yang hakikinya Ustadz yang tahu. Karena Ustadz yang buat gambar nih. Maka ini semangka. Nah, ya sekarang kita masuk ke sini lagi. Lihat, ini contoh nih. Ini semangka Pak Ibu. Semangka ini kita cincang-cincang Pak Ibu. Nah, dicincang-cincang nih ya. Dipotong sampai 1000 potong. Pertanyaannya sama ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu lalu tadi nggak kenapa dong. Ya, aku kaji semangka malam gua. Pertanyaan Ustadz. Dari 1000 potong, yang dari Medan yang mana? Ya. Jangan sampai sia-sia ibu kesini ya. Ini cerita ibu, cerita semangka kita malam ini. Jauh-jauh belajar dari Medan ke sini hanya dapat ilmu semangka. Nah, saya mau nanya ibu. Ini semangka. Ustadz potong 1000 potong. Pertanyaan Ustadz, adakah ibu menemui pepaya di dalamnya? Adakah ibu menemui pepaya di dalamnya? Melihat pepaya pada 1000 potong tuh? Kenapa tidak bisa ibu menemui ada pepaya dalam 1000 potong itu? Hah? Ya karena aslinya semangkanya. Ngapa memang ya? Aslinya semangka yang dipotong 1000 potong. Kalau semangka yang dipotong 1000 potong, maka yang 1000 potong itu adalah wujud semangka. Maka tidak ada pepaya di dalamnya. Benar itu kan? Benar sudah. Apa iktibarnya? Lihat. Ini belum lagi Allahnya nih. Kan 1000 potong semangka. Kalaulah 1000 potong semangka kita potong, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui pepaya di dalamnya, nenas di dalamnya, mangga di dalamnya. Karena yang dipotong itu semangka. Walaupun 1000 potong, bentuknya ada yang kecil, ada yang pipi, ada yang tebal, ada yang montok, ada yang kering, tetap semangka yang nampak dalam 1000 potong itu. Maknanya apa yang sebenarnya? Ini yang sebenarnya agak tagas ketek. Allah itu cuma yang wujud. Allah cuma yang wujud. Kali ini semangka cuma yang wujud satu-satunya dipotong. Sekarang Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ahad.
Tunggal Esa tiada berbilang, hanya Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada Dia, hanya Dia wujud secara mutlak. Pertanyaannya, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.